Selamat datang di Balai Benikan Sanganla. Di sini tempatnya pembudidayaan ikan, dan bagi masyarakat Toraja yang ingin membudidayakan ikan, membelikan ikan, boleh mampir ke sini. Selamat datang yang ketiga di Balai Benikan Sanganla, Kelurahan Buntu Masake, Kecamatan Sanganla, Kabupaten Tanah Toraja. Balai Benikan Sanganla. Mohon izin Pak Kepala UPTD Balai Benikan Sanganla, perkenalkan saya Jessica Pak, ingin beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang menjadi visi dan misi dari Balai Benikan Sanganla ini apa ya Pak ya? Ya, terima kasih. Visi dan misi dari Balai Benikan Sanganla ini adalah mewujudkan peran UPTD BB Sanganla sebagai program layanan prima dalam pembangunan dan pengembangan sistem usaha budidaya air tawar yang berdaya saing dan berkelanjutan. Ya. Terus yang menjadi tujuan dari Balai Benikan Sanganla ini apa Pak ya? Tujuan BPIC Sanganla di sini adalah meningkatkan kemampuan karyawan UPTD atau SDM-nya dari karyawan itu sendiri. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas teknologi perkebunan air tawar. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan jasa pelayanan kepada masyarakat, terutama pembudidaya air tawar dan pelestarian lingkungan hidup. Ya, baik Pak. Terus kemudian Pak, di Balai Benikan Sanganla ini pegawai yang bertugas berapa orang Pak ya? Kalau di BB Sanganla sini ada 5 orang. Saya sendiri yang Kepala UPTD, itu juga adalah asisten. Yang 4 orang itu masih tenaga lepas dan tenaga kontrak. Oh iya Pak, ya. Terus kemudian Pak, apakah di sini sarananya sudah memadai atau belum, atau bagaimana Pak? Ya, sudah memadai. Ada berapa gedung di sini, sekitar 5. Ada aula, ada tempat tinggal, ada ruang laboratorium, tempat juga ruang pakan, ruang mesin, dan kolam-kolam ini sekitar ya 20 lebih kolam. Dan luas daripada kolam ini adalah 1,2 hektar. Oh iya, baik Pak ya. Jadi cukup sangat luas Pak ya. Iya, sangat luas. Kemudian jenis ikan yang dikembangkan sini apa Pak ya? Jenis ikan yang dikembangkan di sini adalah pertama-tama adalah ikan mas, kemudian adalah nila. Ya. Yang banyak diminta dari masyarakat sini adalah ikan mas. Cuma kami di sini kewalahan masalah bibit ikan, produksi ikan, karena lokasi kami di sini adalah sempit. Seandainya pemerintah lagi mengusahakan untuk membeli lagi atau mengusahakan ada lokasi lagi, ya mungkin kami bisa memberi pelayanan kepada seluruh masyarakat yang ada di Tanah Toraja ini. Iya, betul Pak. Jadi memang produksinya masih belum bisa mencukupi ya kebutuhan masyarakat Pak ya? Belum. Ya, belum. Kami di sini banyak indukan ikan mas, nila, lele. Cuma untuk mendederkan kurang lokasi. Kurang lokasi juga Pak ya? Oh iya, baik Pak. Baru masyarakat juga di sini dia butuh ikan yang 2 jari, 3 jari, sedangkan kami di sini adalah hanya kecil sekali karena namanya balai perbenian. Ya, untuk pendederan tidak ada tempat karena lokasi sempit. Oh iya, baik Pak ya. Kemudian Pak, latar belakang dari pendidikan pegawai yang kerja di sini, apakah memang betul itu perikanan atau memang belum Pak? Kalau saya sendiri adalah
dari perikanan SPI, yang satu juga SPI, yang kemudian yang kedua adalah ekonomi. Ekonomi. Oh iya, baik Pak ya. Terima kasih Pak ya untuk bincang-bincangnya. Ya, terima kasih. Iya, mesin apa ini Pak? Mesin ini adalah untuk penghancur. Giling ikan asinnya seperti ini. Iya. Mesinnya. Oh ya, untuk dibikin dedak ya. Jadi ikan bergigi, ikan atau koteng ke apakah, dipicot, digiling di sini langsung mesinnya begini. Nggak harus. Oke Pak, iya. Asik. Itu pun juga jago, begini sini. Ini mesin cara pembuatan pakan. Jadi itu banyak sekali bahan-bahan yang bisa dipakan, misalnya dipicot dan daunan bisa di sini. Makan mandiri ya? Ya, bisa sendiri. Hasil penggilingan tadi yang bahannya dari jago, ketum ikan, kedelai, dan dedak. Nah ini mengandung protein sekitar 30 nilai kandungannya ini. Jadi, kalau selesai ini akan dikeringkan lagi, jadi bisa menyembuh di atas air. Ada contohnya yang begini, sudah dikeringkan. Ini hasilnya sudah kering. Jadi kalau ditimbang sudah ringan, jadi bisa bertahan lama untuk disimpan. Biar 1 minggu tidak akan jamur. Manfaat dikeringkan ini supaya pakannya bisa mengapung di atas air. Ya inilah indukan ikan mas umur 2 tahun. Beratnya sekitar 3-5 kg 1 ekor. Asalnya juga dari Sukabumi. Kalau dikasih kawin nanti itu ukurannya 1:1. Kalau ikan betina lebih berat karena 3-5 kg. Yang jantan itu kecil-kecil, jadi kalau dikasih kawin nanti 1:1 dalam kilogram. Kalau dalam ekor kemungkinan 1:10 ekor satu. Ini 1 jari, umur 1 bulan, 1 bulan, 1 minggu, ya 40 hari lah. 40 hari. Kemas. Ini kan nila ini, nila merah dari Tatelu. Dari Sukabumi.
apa itu? Tidak ada. Itu yang ini. Telemutiar teh, telemutiar. Beda bunda. Beda. Pemasaran kita boleh Nila merah dari Tatelu, Sulawesi Utara. Umur 2 bulan. Ya. Nila, 1 bulan. Nila Sultana. Ini jantannya kecil-kecil, jadi mungkin 250 gram 1 ekor. Tadi ke dalam 1 kilo itu 4 ekor. Jadi kalau misalnya 5 kilo betina, 5 kilo juga ini, jadi 4 kali 5 20 ekor. Jadi 1 banding 20 ekor. 1 betina, 20 ekor jantan. Oke. Inilah nilai indukan sama anakannya. Indukannya ini sekitar 40 ekor, beratnya 80 kg. Jadi rata-rata 1 ekor itu 2 kilo. Nah ini menghasilkan. Ini anakannya ini banyak, sekitar 1 sampai 2 jari anakannya. Umurnya sekitar 2 bulan. Ya mau koyor lah. Oi, ikan hias. Ini indukan betina, beratnya sekitar 2 kilo sampai 3 kilo di bawah sini. Kalau di sana jantannya, dia tidak dikasih campur karena nanti kawin sendiri. Nila merah dari Tatelu. Kalau koi berasal dari Sukabumi, Jawa Timur. Sama lele itu dari Sukabumi.